Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di mata kuliah Metode Intervensi Individu dan Keluarga, kami akan mempresentasikan tentang keterampilan pekerja sosial dalam tahapan intervensi problem solving. Kami akan membahas tentang yang pertama, kompetensi pekerja sosial, kedua, keterampilan umum, ketiga, keterampilan khusus, keempat, kemampuan dalam problem solving, dan yang terakhir adalah tentang teknik-teknik dalam pekerjaan sosial. Oke, slide selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Ratri Kusumaningrum, lalu ada Muhammad Zidni Makarim, ketiga ada Rahmat Ramadan, keempat Dian Puspitasari, dan yang kelima ada Adi Yusuf. Untuk mempersingkat waktu, silahkan dari pemateri pertama. Terima kasih. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kompetensi pekerja sosial. Pekerja sosial haruslah memiliki keterampilan dalam melaksanakan praktek-prakteknya yang didasarkan pada pengetahuan serta nilai dasar, prinsip umum, dan kode etik profesi pekerjaan sosial. Dan keterampilan pekerja sosial ini terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus, yang masing-masing nantinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Terima kasih. Oke, di bagian keterampilan umum. Pekerja sosial harus mempunyai beberapa keterampilan yang harus dilakukan di saat melakukan intervensi. Keterampilan umum ada beberapa, yaitu yang pertama, membangun relasi dalam proses pelayanan pekerjaan sosial. Yang kedua, mengidentifikasi disfungsi sosial pada tingkat individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, melakukan asesmen secara komprehensif dan menyusun perencanaan intervensi. Yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah klien. Yang kelima, mengaplikasikan metode intervensi yang tepat terhadap klien. Yang keenam, membangun hubungan profesional dalam pengembangan program lembaga. Ketujuh, memprakarsai pengembangan program-program kelompok masyarakat. Kedelapan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir, menerapkan teknik-teknik dasar penelitian sosial. Oke, untuk selanjutnya kita ke keterampilan khusus. Di mana seorang pekerja sosial selain dia perlu memiliki keterampilan umum, dia juga perlu untuk memiliki keterampilan khusus. Yang diantaranya terbagi menjadi 10 poin yang disampaikan dalam slide berikut. Di antaranya adalah melakukan kontak pendahuluan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Jadi di sini seorang pekerja sosial perlu untuk melakukan semacam kontak pendahuluan ataupun mempelajari hal-hal yang dari sisi luarnya sebagai pembukaan untuk dia mempunyai gambaran dari seorang klien dan lingkungan sosial dari klien tersebut. Kemudian melakukan asesmen pekerjaan sosial dengan cara mengkaji keterkaitan antara perilaku manusia dengan lingkungan sosialnya. Nah, setelah dia memiliki gambaran, dia perlu untuk melakukan asesmen secara langsung untuk mendapatkan data real sehingga tidak hanya gambaran-gambaran yang terbesit dalam pikirannya. Ketiga, memilih dan mengaplikasikan konsep teoritis pekerjaan sosial. Keempat, menerapkan prinsip dan nilai etika pekerjaan sosial. Ini saya rasa semua sudah memahami. Kemudian mengidentifikasi dan menawarkan alternatif pelayanan. Jadi di sini nanti ketika kita sudah mendapatkan data, kita perlu untuk melakukan alternatif pelayanan yang bisa kita sampaikan kepada klien kita yang nanti menjadi tahapan-tahapan intervensi dari seorang pekerja sosial kepada klien. Kemudian menerapkan metode dan teknik pekerjaan sosial. Setelah kita menawarkan alternatif tersebut terus dicapai
kesepakatan, maka di situ kita bisa menentukan metode dan teknik persuasian sosial dalam intervensinya bagaimana yang tepat dan benar dan baik seperti itu. Kemudian merancang dan melakukan penanganan masalah sosial. Nah, dari metode dan teknik ini sebagai landasan, kemudian untuk langkah selanjutnya bisa dilakukan dengan merancang dan melakukan penanganan. Bisa membuat planning lah seperti itu mungkin. Melakukan kajian empirik bentuk-bentuk kebijakan kesejahteraan sosial. Nah, di sini kita mungkin sudah mendengar tentang undang-undang dari kesejahteraan, begitu pula kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Di situ juga menjadi tolak ukur kita sebagai pekerja sosial. Kemudian melaksanakan fungsi-fungsi manajemen organisasi pelayanan sosial. Dalam intervensi ini, selain kita melakukan secara mandiri, tentu kita juga tidak bisa terlepas dari organisasi pelayanan sosial karena nantinya kita perlu juga untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari mereka, mulai dari apapun itu. Kemudian pengertian pekerjaan sosial untuk penyusunan program intervensi. Nah, di sini sudah kepada tahap akhir untuk tahap-tahap dari seluruh tahap untuk intervensi yang akan dilakukan. Sekian, terima kasih. Lanjut kepada presentasi berikutnya. Selanjutnya yaitu kemampuan dalam problem solving. Kemampuan yang pertama yaitu dalam merumuskan masalah diperlukan kemampuan untuk mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Yang kedua, ada dalam tahap menelaah masalah, maka diperlukan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk memperinci, menganalisa masalah dari berbagai sudut. Yang ketiga, dalam merumuskan masalah, diharapkan memiliki kemampuan untuk berimajinasi dan menghayati ruang lingkup, sebab akibat, dan alternatif penyelesaian. Yang keempat, pada tahap mengumpulkan dan mengelompokkan data, diperlukan kemampuan, kecakapan mencari data dan menyusun data, menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar, dan tabel. Yang kelima, tahap pembuktian hipotesis, maka diperlukan kemampuan untuk menelaah dan membahas data, kecakapan menghubungkan dan menghitung, serta mengambil keputusan dan kesimpulan. Dan yang terakhir, dalam menentukan pilihan penyelesaian, maka diperlukan kemampuan untuk membuat alternatif penyelesaian, kecakapan dalam memperhitungkan akibat, yang terjadi pada setiap pilihan yang dipilih. Oke, Selanjutnya yaitu tentang teknik-teknik dalam pekerjaan sosial. Sebenarnya teknik-teknik dalam pekerjaan sosial ini itu ada berbagai banyak macam cara ya. Bagaimana kita menangani suatu solusi permasalahan. Nah, di antaranya di sini ada small talk, ventilation, support, research, conflict. Nah, dari teknik-teknik ini, jenis-jenis teknik ini memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh saya ambil perumpamaan tentang wawancara ya. Nah, wawancara yang perlu kita miliki di situ, perlu kita pahami dari wawancara adalah teknik bagaimana kita mendengar dengan cara yang baik ya. Mendengar isi dari keluhan permasalahan dari klien. Terus kita mencatat atau mengambil poin-poin penting dari permasalahan tersebut. Terus dalam wawancara kita juga bisa mengamati atau mengajukan beberapa pertanyaan. Nah,
Nah, itu adalah salah satu dari contoh teknik wawancara ya. Berbeda lagi dengan teknik-teknik ventilation, shower dan lain-lain. Nah, tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah ya, tidak semua setiap pekerja sosial itu mampu menguasai teknik-teknik tersebut. Nah, maka oleh karena itu di sini pekerja sosial itu harus memilih teknik apa yang sesuai dengan skill kemampuannya pribadi masing-masing. Nah, karena tanpa memiliki kemampuan yang tidak sesuai dengan teknik yang kita miliki, yang kita mau gunakan, maka hasil yang kita gunakan dalam teknik pekerjaan sosial maka akan kurang memuaskan. Nah, di sini perlu kita perhatikan teknik yang digunakan, maka oleh karena itu pekerja sosial harus mengetahui teknik yang digunakan dan sesuai kepada pekerja sosial tersebut agar hasil yang diperoleh lebih baik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, ke selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.